Pemerintah bersama DPR dan KPU sudah menyepakati pemilihan umum akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pemilu ini akan serentak dipilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD RI, anggota DPRD tingkat provinsi, dan kabupaten kota. Namun, sepertinya masih ada pihak-pihak yang berupaya mencari peluang memundurkan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Terbaru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilu diundur 1 hingga 2 tahun ke depan. Lagi-lagi, alasan stabilitas ekonomi menjadi pertimbangan pemilu diusulkan mundur dari jadwal yang sudah disepakati. Selain Caimin, sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga melontarkan hal yang sama. Pemilu diusulkan mundur dan memperpanjang waktu pemerintahan saat ini hingga 2027. Gejolak pasca pemilu dikhawatirkan menjadi penyebab iklim usaha menjadi terganggu. Lalu, apakah keinginan PKB dan sejumlah pihak untuk memundurkan pemilu murni demi stabilitas ekonomi tanah air yang babak belur dihajar pandemi dan saat ini sedang bertumbuh? Ataukah ada kepentingan politik terselubung demi kelompok tertentu? Lagi rame nih pemirsa, pemilu 2024 yang tanggalnya sudah disepakati 14 Februari 2024. Tapi ternyata ada beberapa pihak dari partai politik lewat ketua umumnya inginnya ditunda saja. Berbagai macam alasan, salah satunya adalah proses pemulihan ekonomi dikatakan belum sempurna, jadi ya ditunggulah 2 tahun. Tapi mungkin kita ingat bahwa hal tersebut juga pernah disampaikan oleh Kepala BKPM atau Menteri Investasi Bahlil yang mengatakan bahwa pengusaha inginnya ditunda, tapi kemudian ramai-ramai diserang. Nah, ini jadi pertanyaan, apa sih motivasi penundaan pemilu pemirsa? Apakah memang ada motif tersembunyi, keuntungan politik di baliknya? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Bang Henry Satrio, Bang Hensat, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat sambungan Zoom kita sudah tersambung ya dengan perwakilan politik di sini, mulai dari Bang Nursirwan Sujono mewakili PDIP, bahkan juga ada Bang Herzaki, ada Bang Daniel Johan dari PKB, Bang Herzaki dari Demokrat. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Anita, malam seluruh sahabat yang hadir. Bang Nursirwan, Bang Henry. Sebelum saya ke Pak Nursirwan, mungkin saya ke Bang Daniel Johan ini. Apa sih alasannya ini PKB pengen dimundurkan ini pemilu 2024? Karena secara survei memang namanya nggak hits-hits banget, atau ada motif yang lain supaya Pak Jokowi panjang lagi nih masa jabatannya? Ya enggak sih sepenuhnya, karena ini bagian dari hasil keliling lebih dari 2 bulan ya. Caimin keliling ke berbagai daerah, ke pedalaman, dan bagian dari kepekaan menyerap apa yang menjadi usulan, aspirasi, dan perkembangan-perkembangan yang dilihat selama berkunjung selama 2 bulan setengah ini. Dan sebenarnya usulan ini bukan hal yang baru, sempat menjadi polemik yang cukup besar pada saat Pak Bahlil menyampaikan, bahkan sebenarnya termasuk jauh sebelum Pak Bahlil itu sudah menjadi wacana. Sebenarnya pada titik Pak Bahlil pun PKB masih memiliki keraguan, belum terlalu menyepakati sebenarnya. Tetapi setelah keliling 2 bulan ini aja menyerap apa yang menjadi harapan dari masyarakat, nah itu menjadi usulan yang disampaikan oleh Caimin kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat, sebagai usulan yang dikemukakan dan akan dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan seluruh pihak. Baik, Bang Daniel Johan, saya luruskan supaya saya tegaskan. Jadi ketika Caimin belusukan berkunjung ke sejumlah wilayah, rakyat pingin pemilunya ditunda atau rakyat pingin Pak Jokowi memimpin lebih lama lagi? Ayo dijelaskan dulu nih. Lebih jelasnya ingin pemilu ditunda, sehingga perkembangan politik yang
mulai membaik ini tidak terintervensi atau tidak diinterupsi oleh kegaduhan pemilu. Intinya itu. Oh, oke. Sekarang saya ke Bang Herzaki. Kalau dari Demokrat seperti apa? Apa jangan-jangan ketika Mas Ahaye belusukan testimoni yang sama ini pemilu ditunda itu supaya adem lah sampai 27 atau bagaimana? Ya, pertama begini, kami ingin sampaikan ini sebenarnya alasannya apa? Ini kan nggak jelas ya. Kalau misalnya bicara mengenai ekonomi gitu ya, masalah kesulitan ekonomi tentu seharusnya pemerintah fokus saja memperbaiki atau memulihkan ekonomi gitu. Bukan malah kemudian meminta perpanjangan waktu. Istilahnya kalau orang tidak siap atau tidak sanggup timnya ya tolong diganti aja timnya gitu. Dan kemudian rakyat dikorbankan, itu pertama. Menciptakan ada IKN atau proyek-proyek besar lainnya ya mungkin itu yang lebih baik ditunda, itu satu. Yang kedua kalau misalnya bicara mengenai alasan pandemi, mesti diingat kami pada saat pilkada 2020 juga meminta agar ditunda. Tetapi waktu itu Bapak Presiden sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada itu penundaan pemilu di mana-mana karena alasan pandemi gitu. Tapi kenapa kemudian mendadak 2 tahun setelahnya berubah? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kami gitu. Janganlah kemudian kita itu karena punya posisi dominan, politik dan ekonomi dipakai untuk mengubah hukum ini. Hukum dasar kita bernegara dan tujuan mematikan persaingan. Ini kan bukan Pancasila ya. Kita punya konstitusi gitu. Kami sangat hormat kepada Ibu Mega, di sini ada Pak Nusirwan dari PDIP gitu. Kenapa? Karena dulu beliau menjaga konstitusi dan amanah reformasi di tahun 2004. Bisa saja waktu itu beliau tidak mau ada pemilihan langsung misalnya, berusaha agar tetap di MPR. Tetapi beliau sangat-sangat demokratis dan berupaya menjaga amanah perjuangan reformasi. Karena beliau adalah tokoh reformasi. Itu konsisten melaksanakan pemilu secara tak langsung gitu. Nah kami juga tentu punya apresiasi kepada Bapak kami sendiri, Presiden SBY. Waktu itu 2012 sudah dipaksa juga banyak masukan-masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh ya, waktu keliling-keliling. Tetapi beliau itu memilih untuk menjaga amanah reformasi dan menghormati konstitusi gitu. Ya, bagaimanapun untuk kecepatan reformasi ini di tahun 98, biayanya itu besar sekali, berdarah sekali, banyak korban jiwa, banyak korban materi, bahkan ada luka yang belum sembuh sebenarnya dari reformasi 98 sebagai ongkos dari reformasi 98 gitu. Ini sangat mahal gitu loh. Janganlah kemudian karena mohon maaf ada kemungkinan satu atau dua belah pihak, lalu ada usulan perpanjang 1, 2, 3 tahun. Ini kalau misalnya perpanjang 1 sampai 2, nanti mintanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa nanti malah seumur hidup ini. Ini percayalah kepada kami, ya, kekuasaan itu memang menggoda gitu. Ya, tetapi kami minta dan kami percaya Bapak Presiden Joko Widodo akan mengikuti jejak Ibu Mega sebagai patron beliau, teladan beliau, dan juga Bapak SBY yang tidak akan tergoda oleh orang-orang sekelilingnya terus mengganggu dengan berbagai alasan gitu. Baik. Ya, ya. Kalau kami minta tolong, jagalah konstitusi, hormatilah konstitusi, hormatilah rakyat. Dan ingat terakhir, satu kami sampaikan bahwa menurut konstitusi, presiden itu bukan penyelenggara pemilu. Tidak punya kewenangan sedikit penunda pemilu. Nah ini mesti diingat, jangan maksa Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi gitu ya. Ingat, sumpah presiden adalah setia pada Undang-Undang 45 dan. Iya. Pak Nusirwan, saya rasa sudah berkali-kali ya Pak Jokowi mengatakan ingin sesuai dengan konstitusi, pemilu tetap sesuai jadwalnya. Pak Hasto pun menegaskan hal tersebut. Tapi kenapa wacana pemunduran pemilu ini justru dikeluarkan oleh partai dalam lingkaran terdekat Pak Jokowi ini sendiri? Terima kasih atas forum pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu bahwa yang menjelaskan, yang memberikan statement, sekali lagi harap dicatat, bukan dari kami ya. Tadi sudah disampaikan, itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Cak Imin, Pak Muhaimin Iskandar. Jadi itu pun juga tidak bisa dianggap sebagai representasi dari koalisi pemerintah. Jadi tadi saya sedikit menangkap sinyal kalimat-kalimat yang menyebutkan kenapa kok itu muncul dari partai pemerintah sendiri. Tapi harap jangan cepat-cepat disimpulkan ini merupakan sikap dari seluruh partai koalisi ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ini juga membedakan partai itu berideologi atau tidak.
Jadi tentu kalau kita mengucapkan kalimat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, hampir kita selalu mendengarkan itu merupakan platform dari seluruh partai. Tapi tentu di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya, saat inilah ujian untuk memberikan sikap yang jelas terhadap fundamental konstitusi tersebut. Jelas bahwa melalui Sekjen, Mas Hasto Kristianto sudah disampaikan ruang untuk penundaan itu tidak ada, tadi sudah dijelaskan. Dan apa argumentasi? Demikian pula berulang-ulang Pak Jokowi sudah menyampaikan, bahkan agak sedikit tegas menyampaikan bahwa itu kemungkinan untuk cari muka, kemungkinan untuk menjerumuskan dan sebagainya. Jadi itu disampaikan bukan menduga-duga atau mendengar-dengar atau dugaan-dugaan, tapi itu disampaikan, dirilis secara terbuka, media juga mencatatnya, publik juga tahu. Jadi saya pun juga pada malam ini juga ingin menyampaikan ada beberapa pihak yang mengatakan akan bertanya kepada Presiden, kenapa ini ada rencana atau wacana seperti ini. Loh, bertanya dengan statement yang sudah jelas tidak menginginkan kok bertanya. Ini terbalik-balik, kalau hanya sekedar menduga-duga saja, bisa saja itu dilakukan. Kami tidak menyebutkan siapa, tapi semua tentu mengetahui. Ada yang ingin bertanya kepada Presiden tentang wacana tersebut. Kenapa itu muncul? Nah, Presiden sudah berkali-kali berulang-ulang mengatakan hal tersebut. Jadi tentu bahwa ini merupakan perwujudan dari sikap partai. Tentu juga kalau partainya berideologi yang kuat, paham betul berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan itu merupakan hal-hal yang fundamental, dan tentu kita harus menjaga, harus mengawalnya untuk tidak dengan mudah, dengan berbagai macam proses yang saat ini terjadi, saat pada masa lalu pun demikian. Jadi tidak usah khawatir, tadi rekan saya menyebut Ibu Megawati, kami tidak pernah berpikir yang berkaitan dengan ingin tidak menghindar atau katakanlah keluar dari garis-garis konstitusi negara. Oke, sesaat lagi mungkin saya akan tanya kepada Mas Henry, apakah Bang Henry ini mengamini apa yang dikatakan Bang Daniel Johan bahwa kata Caimin ketika bertemu dengan rakyat inginnya pemilu ditunda, ataukah ada hal di balik ini kepentingan partai, kepentingan Nyapres, atau kepentingan lebih besar? Sesaat lagi.